Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita memasuki minggu keempat sesudah Paskah. Dalam sukacita persekutuan kami menyambut saudara-saudara dalam ibadah di hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Uni Rahayu MSI, KMJ GPIB Menabur Kasih, DKI Jakarta. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, mari berdiri. Kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita karena tangan Tuhan telah menjadikan dan membentuk kita untuk memberikan pengertian melalui firman-Nya, supaya kita dapat belajar tentang perintah-perintahnya dalam kekudusan hadirat-Nya. Pujilah Dia dalam tempatnya yang kudus.
Kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang tak pernah surut atas kehidupan kami. Sukacita dan kegembiraan menjadi bagian hidup kami, bahkan derita dan duka cita mewarnai perjalanan hidup. Semuanya mengantar kami untuk memiliki pengharapan yang sungguh kepada-Mu, bahwa hidup bukanlah sekedar perjalanan waktu, tetapi sebuah refleksi iman. Ampunilah kami karena kami kurang bersyukur dalam hidup ini. Kami menatap jalan kehidupan dengan pemikiran kami sendiri. Menjalani kehidupan dengan kekuatan kami sendiri, akhirnya kami jatuh dan kecewa. Ya Bapa, kami mohon, tolonglah kami dalam perjalanan hidup ini, agar kami mampu memaknai setiap detik langkah hidup kami dalam pengharapan kepada-Mu. Bersyukur dalam setiap tantangan kehidupan yang dihadapi. Menangis bersama mereka yang menangis. Tertawa bersama mereka yang tertawa. Bergumul bersama mereka yang memerlukan topangan dan doa. Menceritakan dan membagikan cinta kasih-Mu kepada mereka yang lapar dan haus. Dengarlah pinta kami, Bapa. Biarlah semuanya jadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Dan sebelum kita merenung dan membaca, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala perkara yang terjadi dalam hidup kami ada dalam kendali Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan
Tuhan senantiasa menggandeng tangan kami dan merangkul kami dengan kasih sayang Tuhan. Terbukti hingga sampai hari ini, Tuhan memperkenankan kami untuk bersekutu secara virtual, merenungkan akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan senantiasa menerangi pikiran kami, hati kami, dan jalan kami. Kami mohon hikmat Tuhan menuntun kami untuk pemberitaan sabda-Mu, sehingga firman Tuhan memotivasi kami memberlakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, anak-anak-Mu sedia mendengarkan firman. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Segala
Dua Raja-Raja merupakan kisah sejarah Israel di utara di bawah pemerintahan Raja Yoram, anak Ahab. Perikop bacaan kita ini dilatar belakangi oleh kisah pengepungan Samaria oleh tentara Aram di bawah kepemimpinan Raja Ben-Hadad. Akibatnya, saudara-saudara, masyarakat Samaria mengalami kelaparan yang hebat. Bahkan kalau kita lihat di dalam bacaan kita hari ini, pasal 7 ayat 1 dan 2, Nabi Elisa mengatakan bahwa mereka mengalami hal yang akan tidak terduga. Tapi sebelum itu juga diceritakan di dalam pasal 6 bahwa terjadi kenaikan harga. Di tengah kondisi yang lapar, semua harga meningkat. Dan itu berarti mereka berada dalam kondisi yang krisis. Krisis bukan hanya krisis ekonomi, tapi segala lini ada dalam krisis. Dampak dari kondisi ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, jika Bapak Ibu membaca pada pasal 6 ayat 28 dan 29, sebuah perilaku dalam tanda kutip yang tidak manusiawi terjadi di dalam bangsa ini. Seorang ibu membunuh anaknya, ya, kemudian dimasak untuk dimakan karena rasa lapar itu. Saya membayangkan betapa luar biasa perilaku yang seperti ini. Karena rasa lapar orang bisa membunuh orang yang terdekat, anaknya sendiri. Dan itu yang menimbulkan rasa geram dalam diri Yoram pada saat itu. Sehingga Yoram merasa bahwa bukan kesalahannya sampai masyarakat seperti itu, tetapi justru dia menimpakan kesalahan itu kepada Elisa. Dan dia memerintahkan tentaranya untuk menangkap Elisa dan memenggal kepala Elisa. Dalam kekesalan hati di hadapan Nabi Elisa, dia pun mengatakan pada pasal 6 ayat yang ke-33, ia berkata, "Sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi?" Saudara-saudara, pernyataan Yoram ini mau mengatakan kepada kita dalam kitab Raja-Raja bahwa Yoram tidak mau lagi berharap kepada Tuhan karena dalam tanda kutip Tuhan seakan-akan tidak ada di tengah-tengah krisis mereka. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari Tuhan. Sehingga Yoram mengatakan tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya berharap kepada Tuhan kalau kondisi masyarakat Samaria seperti ini. Saudara-saudara, menarik ketika kita membaca pasal 7 yang mana kitab Raja-Raja memulai sebuah keadaan yang lapar ini, menceritakan tentang 4 orang yang sakit kusta yang disingkirkan dari kehidupan masyarakat. Pertanyaannya begini, kenapa orang yang sakit kusta disingkirkan dari masyarakat? Ada pemahaman kerangka berpikir orang Yahudi, masyarakat orang Yahudi, bahwa orang yang sakit adalah orang yang dikutuk Tuhan. Kenapa mereka dikutuk Tuhan? Karena mereka telah banyak berbuat dosa. Termasuk di dalamnya adalah orang yang sakit kusta. Itu berarti bahwa mereka masuk dalam golongan orang-orang yang najis. Dan atas dasar pemahaman inilah, maka kalau mereka tinggal atau hidup bersama-sama dengan orang yang najis, maka mereka yang sehat akan menjadi najis juga. Oleh sebab itu mereka tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang najis. Dan orang yang sehat tidak diperbolehkan bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Hukuman sosial ini, saudara-saudara, sangat memberatkan kehidupan 4 orang yang sakit kusta ini. Karena mereka merasa ditolak, mereka merasa disisihkan dalam kehidupan masyarakat. Dan di tengah kondisi ekonomi negara yang krisis, dalam keadaan yang lapar atas bangsa ini, mereka berempat pun mengalami sebuah dampak. Tetapi yang menarik di sini, saudara-saudara, ketika mereka berempat bersama-sama duduk di satu tempat, yang mana mereka berada dalam posisi yang tersisa
sana juga tidak bisa masuk ke kota karena mereka juga kelaparan. Kita tetap di sini, kita juga mati juga karena lapar juga. Satu-satunya jalan adalah kita pergi ke bangsa yang sudah menjajah kita, walaupun dalam resiko atau dengan resiko bahwa bisa saja mati di sana. Artinya bahwa mereka bersedia meregang nyawa, mereka bersedia mengorbankan diri mereka karena mereka lapar. Maka mereka dengan segala resiko berjuang untuk masuk ke wilayah musuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun kita raja-raja bersaksi kepada kita bahwa Tuhan menyertai dan memelihara mereka, sehingga kehadiran mereka itu seakan-akan seperti kehadiran begitu banyak pasukan tentara yang besar, yang kemudian membuat bangsa Aram menjadi ketakutan dan mereka meninggalkan perkemahan mereka. Dalam konteks ini sebenarnya kita raja-raja mau bersaksi kepada kita bahwa Tuhan memakai orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan oleh sesama, dan Tuhan pakai mereka itu untuk menyatakan karya keselamatannya. Di tengah keadaan yang berlimpah makanan, diceritakan di dalam firman Tuhan hari ini, ketika mereka masuk di sana dan semua orang Aram lari meninggalkan perkemahan mereka, keempat orang Musta ini masih mengingat saudara-saudara mereka yang lapar. Jadi tidak ada egoisme dalam diri mereka, tapi justru dalam kelimpahan harta, kelimpahan makanan yang ada di perkemahan orang-orang Aram, mereka tetap merasakan rasa cukup. Dan rasa cukup itu yang mendorong mereka untuk berbagi dengan orang lain. Mereka tidak lagi mengingat perlakuan masyarakat terhadap mereka. Mereka tidak lagi mengingat hal-hal yang menyakitkan dalam diri mereka dalam status hukuman sosial itu. Tapi mereka ingin berbagi, hanya ingin berbagi dengan orang-orang yang bersama-sama mereka bergumul, meskipun mereka dalam posisi disisihkan. Pergumulan yang sama, yaitu keadaan yang lapar. Mereka tidak mau menikmati sendiri kelimpahan berkat yang Tuhan nyatakan atas kehidupan mereka. Karena itu mereka ingat saudara-saudara mereka yang ada di kota, yang ada di Samaria. Rasa cukup dan kesediaan untuk berbagi, itulah yang mendorong mereka untuk kembali ke Samaria dan memberitahukan kepada raja tentang peristiwa yang mereka alami dan menjadikan seluruh masyarakat Samaria merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mustahil dalam pikiran mereka, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka sudah tidak mau lagi berharap pada Tuhan, termasuk Raja Yoram dan ajudannya, yang menyatakan bahwa kami tidak mau lagi berharap kepada Tuhan. Dan ketika juga Elisa mengatakan akan terjadi sesuatu yang mustahil, di mana masyarakat ini akan mengalami kelimpahan Tuhan, tapi justru melalui keempat orang sakit kusta ini, Tuhan membuka mata mereka. Meskipun mereka tidak mau berharap kepada Tuhan, Tuhan pakai orang-orang yang tidak pernah mereka perhitungkan untuk menjadi berkat bagi masyarakat. Tuhan memakai keempat orang sakit kusta ini untuk menyadarkan masyarakat Samaria bahwa Tuhan melihat kehidupan mereka. Ketika kita melihat kembali bacaan kita hari ini, catatan yang penting dalam kehidupan masyarakat pada saat itu dalam relasi antara raja dengan Nabi Elisa menjadi sebuah pemikiran. Melimpahkan kesalahan kepada orang lain, ya Bapak Ibu, itu akan berakibat fatal bagi diri sendiri. Itu terjadi pada diri Raja Yoram. Yoram merasa sangat geram ketika mendengar cerita tentang sikap dan perilaku seorang ibu yang mencincang-cincang anaknya untuk dimakan, dimasak, dan menjadi makanannya pada pasal 6 ayat 28 dan 29. Justru dalam keadaan yang seperti itu, bukannya dia merefleksi diri lalu berpikir kenapa sampai bangsa ini terjadi seperti ini, tetapi justru ia mempersalahkan Elisa. Dan
dan nubuat Elisa terjadi atas Yoram. Dia tidak menikmati kelimpahan berkat Tuhan itu, tetapi dia diperkenankan Allah melihat, namun tidak menikmati. Dan Elisa, saudara-saudara, tetap menyatakan tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika Samaria mengalami kelimpahan berkat dari Tuhan, dengan cara yang tidak terduga, dengan cara yang di luar jangkauan akal manusia. Raja-raja menolong kita untuk melihat bahwa hal yang tidak terduga kadang-kadang terjadi atas setiap orang yang percaya pada kuasa Tuhan, seperti Elisa. Namun oleh karena ketidakpercayaan Yoram dan ketidakpercayaan ajudan, maka Elisa pun bernubuat tentang diri mereka, bahwa mereka tidak akan melihat, tidak akan menikmati berkat itu, hanya melihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini apa implikasinya, atau apa yang dapat kita renungkan atau refleksikan dalam kehidupan setiap hari? Yang pertama, saudara, kelaparan zaman sekarang ini lebih meluas, tidak seperti yang dialami oleh orang Samaria, kelaparan secara material, melainkan lebih kepada realitas kehidupan kita saat ini. Ada sebuah falsafah Jawa yang menyatakan begini, wong sugih mati keluwen. Secara harafiah diterjemahkan, orang kaya mati kelaparan. Secara sepintas nggak mungkin orang yang kaya berlimpah harta itu mati karena kelaparan. Itu terasa aneh. Karena secara logika orang yang kaya, ia tidak akan mengalami kematian karena rasa lapar atau karena kelaparan, karena kurang gizi. Namun sebenarnya falsafah ini menggambarkan ironi sama sekaligus kontradiksi kehidupan. Lapar zaman sekarang boleh dikatakan lapar moral. Apa itu lapar moral? Orang yang lapar moral adalah orang yang mati rasa, orang yang tidak memiliki kepekaan, orang yang mengabaikan ajaran firman Tuhan. Lapar kreativitas. Zaman sekarang ini banyak orang lapar kreativitas. Apa maksudnya? Orang yang tidak mau mengelola atau tidak dapat mengelola berkat Tuhan dengan cara yang bijak, sehingga menggunakan berkat itu dengan sembarangan. Lapar peduli sesama, orang yang tidak memiliki rasa peduli terhadap orang lain karena dirinya tidak dihargai orang lain, sehingga matanya ditutup, telinganya ditutup terhadap kepentingan ataupun kebutuhan orang lain. Orang-orang yang lapar ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Atau mungkin juga bisa menjadi sebuah refleksi bagi diri kita sendiri. Mungkin saja kita juga ada dalam kelaparan-kelaparan. Mungkin kelaparan spiritualitas. Kelaparan spiritualitas artinya bahwa kita merasa bahwa kita tidak dikasihi. Kelaparan spiritualitas juga bisa berarti bahwa kita berada dalam keterasingan. Tapi firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, menolong kita bahwa kelaparan-kelaparan seperti ini yang mendorong kita, memotivasi kita untuk merefleksikan diri. Apakah kita saat ini dalam keadaan yang lapar, dalam tanda kutip, seperti zaman sekarang ini, atau tidak? Karena ketika kita mau merefleksi diri dan berusaha untuk belajar seperti Elisa yang selalu mendengarkan firman Tuhan, maka kelaparan-kelaparan yang kita miliki itu akan dikenyangkan oleh Tuhan ketika kita tetap percaya pada kuasa dan berharap kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun dalam keadaan yang sulit, kita dimotivasi untuk tetap memiliki kepedulian terhadap orang lain. Artinya tidak menjadikan kehidupan kita yang sulit itu sebagai alasan untuk tidak berbuat baik. Keempat orang yang sakit kusta dalam bacaan hari ini menginspirasi kita. Meskipun dikucilkan dari masyarakat, meskipun ada penolakan-penolakan secara sosial,
sosial, namun mereka tetap berbuat baik. Mereka mengingat orang lain ketika mereka dalam keadaan yang baik bahkan berlimpah. Dan kelimpahan yang mereka alami tidak membuat mereka membabi buta atau membutakan atau dibutakan oleh keserakahan, melainkan justru memotivasi mereka untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ketika mereka memiliki rasa cukup terhadap berkat itu, mereka mau menjadi berkat bagi orang lain. Meskipun mereka diperhadapkan pada kelimpahan, mereka mau tetap menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika saudara mengalami hal yang sama, seperti keempat orang yang sakit kusta ini, dikucilkan, didiskriminasi, ditolak, kehadiran saudara dianggap remeh oleh orang lain, dilihat tak berguna, dipandang kecil oleh orang lain, firman Tuhan hari ini mengatakan jangan kecil hati, tapi tetaplah berbesar hati. Kenapa, saudara-saudara? Karena Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain di tengah-tengah kelemahan. Tuhan kadang pakai kelemahan kita untuk menjadi berkat bagi kuasa dan kemuliaan-Nya. Seperti kesaksian Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karunia Tuhan di tengah, justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kesaksian Paulus ini menguatkan kita. Cukup kasih karunia Tuhan itu bagiku, karena dalam kelemahanku kuasa Tuhan menjadi sempurna. Rasa cukup dan kesediaan untuk berbagi itu yang mendorong kita untuk bersaksi tentang kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, ketiga, pekerjaan yang paling mudah di dunia ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Yoram, melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Itu pekerjaan paling mudah di dunia ini. Dan kita dapat belajar dari sikap Elisa yang selalu percaya pada pertolongan Tuhan. Elisa tidak balik mempersalahkan Raja Yoram, namun dia justru berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Dan melalui firman Tuhan ini kita diajak oleh kitab Raja-Raja untuk belajar mengendalikan dan menguasai diri terhadap keinginan-keinginan untuk mencari-cari kesalahan orang lain seperti yang dilakukan oleh Raja Yoram. Kita justru dimotivasi untuk selalu merefleksikan diri atas setiap perbuatan kita, serta memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran dengan cara yang arif dan bijak, sehingga tidak menimbulkan persoalan yang baru ataupun menimbulkan persoalan yang panjang. Keyakinan Elisa pada kuasa firman Tuhan yang membawa Samaria untuk melihat kebesaran Tuhan di saat mereka dalam keadaan yang sulit. Kita pun hari ini, saudara-saudara, dimotivasi untuk seperti Elisa, dalam keyakinan percaya pada kuasa firman Tuhan, keadaan kita yang sulit dapat diubah Tuhan menjadi kehidupan yang berlimpah. Sulit, tapi ketika percaya Tuhan, ada kelimpahan di sana. Dan hal ini tentunya pasti di luar jangkauan pikiran kita. Tidak bisa kita pikirkan secara logis, tapi itulah yang Tuhan kerjakan atas orang-orang Samaria. Dan itu yang memotivasi kita, meskipun mungkin kita dalam keadaan yang sulit, tapi ketika kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, kita akan berlimpah berkat Tuhan. Dan ketika kita percaya kepada firman Tuhan, maka hal itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Amin.
iman rasuli, hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal." Dipersilakan duduk Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Dalam kelemahan Engkau senantiasa memberikan kepada kami berkat dengan menjadi berkat bagi sesama. Dan Engkau sedia memakai kami di tengah-tengah kehidupan pergumulan kami, bahkan mungkin persoalan-persoalan yang kami alami dan hadapi, yang justru akan menguatkan kami dan membuka wawasan kami. Bagaimana seharusnya kami percaya pada kuasa Tuhan dan berharap pada janji-janji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dan saat ini kami berdoa untuk kehidupan berbangsa negara kami. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang berada di NTT. Dan saudara-saudara kami di wilayah-wilayah tertentu yang mengalami bencana. Dalam rasa persekutuan dalam hidup berbangsa negara. Jadikan kami saluran berkat untuk menyatakan keselamatan Tuhan melalui kehidupan kami yang belajar untuk peduli terhadap sesama. Sehingga melalui apa yang kami lakukan, banyak orang dapat melihat betapa Tuhan sangat mengasihi mereka. Meskipun mereka dalam keadaan yang sulit. Terkhusus bagi keluarga-keluarga yang ada di NTT, bagi jemaat di sini, dalam keadaan sulit mereka, jauhkan dari kekhawatiran dan ketakutan, kecemasan hidup. Tetapi biarlah Tuhan Kau selalu memberikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka dapat senantiasa bersandar dan berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk upaya pemerintah menopang dan menolong saudara-saudara kami ini. Tuhan memberkati. Berikan juga senantiasa hikmat bagi para pimpinan bangsa kami ketika menghadapi persoalan hidup berbangsa negara. Mampukan Bapak Presiden Jokowi bersama seluruh jajarannya untuk bergandengan tangan mengatasi setiap persoalan negara dalam rasa tanggung jawab, memikirkan kesejahteraan bersama sebagai bangsa dan negara, agar bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain meskipun ada dalam kelemahan dan bahkan mungkin dalam kekurangan. Tetapi biarlah itu menjadi sebuah pembelajaran hidup bagi kami sebagai orang percaya untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami. Tuhan memberkati. Bahwa ketika Tuhan menghadirkan gereja-gereja di tengah-tengah kehidupan berbangsa negara, ketika
ketika menghadapi kondisi saat ini, ketika kohesi kehidupan keesaan bergereja mulai cair, Tuhan kiranya tolong kami agar kami selalu berjuang bersama-sama memperkuat keesaan hidup bergereja sebagai tubuh Kristus yang saling melengkapi, saling menguatkan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan negara. Dan saat ini terkhusus bagi GPIB yang mempersiapkan diri untuk persidangan sinode, Tuhan memberkati seluruh panitia yang sudah terbentuk bersama-sama dengan majelis sinode, unit misioner, bergandengan tangan mempersiapkan segala sesuatunya dan semuanya hanya untuk pujian dan kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk GPIB menabur kasih. Tuhan memberkati kami dengan segala apa yang kami rindukan tengah-tengah kehidupan bergereja kami. Kami yakin dan percaya bahwa selangkah demi selangkah Tuhan selalu menuntun kami dalam perjalanan persekutuan, dalam perjalanan pelayanan dan kesaksian hidup sebagai gereja Tuhan. Berdampingan dengan pergumulan, berdampingan dengan segala kesulitan dalam hidup bergereja, serta di tengah-tengah tempaan untuk belajar menjadi saksi Tuhan yang setia di tengah kehidupan bermasyarakat. Kami yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan hadirkan jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan mau supaya kami menjadi alat berkat Tuhan, melaksanakan misi Allah bagi dunia ini. Oleh sebab itu kami berdoa kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayan Tuhan, baik para presbiter maupun unit-unit misioner yang ada di dalamnya, dapat bergandengan tangan bersatu hati memikirkan kemajuan, pengembangan pelayanan, persekutuan dan kesaksian hidup bergereja. Jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka masing-masing, harapan mereka akan kehidupan masa depan bagi kehidupan pribadi maupun rumah tangga, Tuhan memberkati dan Tuhan kiranya mendengarkan setiap doa-doa yang dipanjatkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan tahu pasti apa yang mereka butuhkan dan perlukan di dalam kehidupan mereka. Mendoakan setiap pribadi-pribadi yang membutuhkan topangan, yang mengalami pergumulan, yang selalu bergumul dengan soal sakit penyakit, mereka yang sudah lanjut usia, yang saat ini juga masih mencari pekerjaan, Tuhan menolong mereka, supaya di tengah-tengah gumul mereka tidak meninggalkan Tuhan, tetapi justru dalam gumul ada pertumbuhan iman dan perkembangan iman, agar jemaat Tuhan ini semakin bersinar di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tuhan, kami menyerahkan akan kehidupan kami sebagai gereja Tuhan ke dalam tangan Tuhan, dan kami mohon Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kami, agar kami selalu menjadi saksi Tuhan yang setia dimanapun kami berada. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Hallelujah.
memberi persembahan dengan hati yang penuh syukur. Firman Tuhan dalam Mazmur 75 ayat 2 berkata, "Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, kami bersyukur. Dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib." Tuhan memberkati persembahan saudara. Saudara-saudara, marilah berdiri dan berdoa. Tuhan Yesus, dengan penuh kerendahan hati dan syukur, kami membawa persembahan ini. Terimalah ucapan syukur hati kami dan urapilah hidup kami untuk membagi kasih cinta kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai dalam perjalanan hidup ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percaya dalam iman yang sungguh kepada Tuhan menjadikan kehidupan yang sulit dan penuh tantangan sebagai sebuah perjalanan yang indah dan berpengharapan. Jalan dan rancangan Tuhan tidak dapat dipahami, tetapi satu hal yang pasti bahwa rancangan Tuhan itu baik untuk kehidupan kita. Oh
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.